Ada 3 liter air. Ya, ini 1,5, ini 1,5. Nah, untuk kebutuhan kita meminum air putih, ya jelas 3 liter air ini cukup. Ya kan, kalian bisa googling berapa kebutuhan tubuh manusia atas air. Ya, 3 liter itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita atas air minum. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dalam keseharian kita, dalam satu hari kita cuma punya 3 liter air untuk mandi, masak, mencuci, ambil wudhu, dan lain sebagainya. Apakah memungkinkan? Tentu kita semua tahu jawabannya bahwa hal itu sangat tidak memungkinkan. Atau dengan kata lain, mustahil. Nah, kalian tahu nggak, saudara-saudara kita warga Palestina, khususnya di jalur Gaza, itu sedang mengalami hal yang kita anggap sebagai kemustahilan tadi. Sekarang, setiap hari mereka hanya punya 3 liter air untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka per orang. Ya, apa yang terjadi di Gaza sekarang adalah sebuah krisis kemanusiaan yang sangat mengerikan. للغسيل وللطبيخ وللعجين ولكله المي المالح. ثم والله العظيم كمان مرات ما بتكون عندنا مي حلو بنشرب منها والله. Ya, seperti yang gue bilang tadi, Gaza sedang mengalami krisis kemanusiaan yang mengerikan. Ya, salah satunya mereka kekurangan air. Mereka cuma bisa memenuhi kebutuhan air mereka 3 liter per hari per orangnya. Jadi dengan 3 liter itu mereka harus mandi, mencuci, masak, minum, dan lain sebagainya. Kenapa mereka berada di situasi seperti ini? Jelas bukan karena geografi, jelas bukan karena mereka ada di daerah Timur Tengah. Kenapa demikian? Karena seharusnya secara geografi apa yang ada di wilayah Palestina atau apa yang ada di sana itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena mereka punya beberapa sumber mata air seperti gunung akuifer ataupun pesisir akuifer. Untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah ini, kita bisa lihat standar WHO. Menurut WHO, idealnya manusia itu punya 100 liter per hari untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, lu bayangin 100 liter dibandingin dengan 3 liter. Itu kan sesuatu yang gila ya. Dan satu lagi hal yang membuktikan bahwa krisis ini bukan ditimbulkan oleh alam dan geografi adalah fakta bahwa penduduk di Israel bisa punya 300 liter per harinya. Ya, air di Israel sangat melimpah. Sedangkan di Gaza, mereka cuma punya 3 liter per hari. 300 dibandingkan 3 liter. Lalu kalau bukan karena geografi dan alam, kenapa warga Gaza mengalami kesulitan air segitu parahnya? Ya, teman-teman mungkin udah tahu jawabannya. Apalagi kalau bukan perang dan konflik. Jauh sebelum serangan 7 Oktober, warga Palestina, baik yang di tepi barat maupun Gaza, memang udah mengalami yang namanya krisis air ya. Kayak gue bilang tadi, standar WHO 100, sedangkan mereka hanya bisa memenuhi sekitar 65-85 liter per hari. Yang mana tidak semua air yang tersedia itu layak dikonsumsi. Kenapa bisa demikian? Karena semua sumber air di wilayah itu dikuasai oleh Israel secara mutlak. Dan Israel melakukan pelanggaran atas perjanjian Oslo yang dibuat tahun 1953, yang mana seharusnya mata air yang ada di situ dikelola secara bersama oleh Israel dan Palestina. Tapi pada faktanya, Israel melakukan monopoli yang sangat luar biasa. Dan bukan cuma menguasai sumber mata airnya, Israel juga melakukan tindakan represif bagi warga-warga Palestina yang berusaha mencari alternatif sumber mata air yang lain. Misalnya buat sumur bor. Kalau misalnya lu penduduk tepi barat dan lu buat sumur bor, maka yang menurut pemerintah Israel, lu telah melakukan tindakan kriminal. Selama ini, warga Palestina harus hidup dalam keadaan seperti itu. Dan serangan kemarin memperburuk keadaan yang harus dialami oleh warga Palestina, khususnya warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza. Ya, Israel sudah melakukan serangan kepada wilayah Gaza, yang mana serangan itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Lebih dari 15.848 orang meninggal, 36.000-nya luka-luka, dan 75% dari total populasi di Gaza harus mengungsi karena perang. Dan untuk mereka yang selamat, yang tidak jadi korban jiwa, itu juga harus menghadapi hidup yang sangat-sangat sulit. Ya, karena krisis ini akhirnya warga Gaza terpaksa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan batas-batas kemanusiaan. Mereka harus minum dari air kotor, mereka harus mencuci di air laut, dan lain sebagainya. Dan ini semakin parah sejak blokade dan isolasi yang dilakukan Israel pada jalur Gaza. Mereka mematikan listrik, mereka membatasi pasokan makanan dan air, dan mereka mengambil internet dari penduduk. Jadi misalnya lu warga Gaza sekarang, lu selamat dari bom, lu selamat dari peluru, lu selamat dari reruntuhan gedung, nyawa lu masih ada, bukan berarti hidup lu bisa tenang-tenang saja. Karena bukan cuma untuk makan ataupun tinggal, untuk meminum air putih yang jadi kebutuhan fundamental manusia untuk bertahan hidup, itu aja sudah jadi barang yang mahal dan langka. Inilah yang menyebabkan warga Gaza yang masih bertahan di wilayah Gaza sangat-sangat frustasi.
حلم إني أصير دكتورة كبيرة. أن أكون مدرسة. أصير مهندس ونعمل بلدنا. أحلم أن أدخل الجامعة. يكون عندي ايباد ويكون يوتيوبر. حلمي يصير عندي سيارة رونالدو. أنا بعرف ألعب كورة. روح حط الكورة فرزية. أتمنى لهم إنه تصير هدنة ونرجع عدورنا. Oke, sebenarnya warga-warga Gaza, warga-warga Palestina sudah berusaha untuk mencari alternatif yang lain dan sudah dibantu banyak pihak juga untuk menghadapi krisis air ini. Mereka sudah paham dengan teknologi desalinasi, mengubah air laut yang asin itu menjadi air tawar yang bisa dikonsumsi. Cuman ya, karena listrik diputus di situ, mereka nggak bisa menggunakan teknologi ini. Sebenarnya warga Gaza juga punya sumber mata air di pesisir ya. Cuman masalahnya adalah sumber mata air itu sudah tercemar limbah dari Israel itu sendiri. Bukan cuman industri yang mereka lakukan, tapi ya perang, konflik, dan serangan yang selama ini terjadi itu semakin mengotori sumber dari mata air itu sendiri. Jadi limbahnya udah banyak sekali dan warga Gaza tidak bisa mengandalkan sumber mata air tersebut. Dan yang terjadi di tepian barat juga kurang lebih sama, walaupun mereka mungkin punya ketersediaan air yang lebih banyak. Ya, tapi yang selama ini mereka tidak mendapatkan hak mereka sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tertera di perjanjian Oslo 1993. Jadi ya, masalahnya jauh lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan sekarang. Solusinya ya jelas. Semua pihak harus mengintervensi keadaan ini, apalagi PBB ya. Karena ini sudah tidak lagi sebatas konflik ataupun perang. Ini sudah sangat melanggar hak azazi kemanusiaan. Hak manusia atas air, hak manusia untuk melanjutkan hidupnya. Ya, kita semua sudah melihat serangan Israel tidak hanya menghilangkan nyawa warga Palestina, mereka juga membuat warga Palestina luka-luka, mereka juga menghancurkan rumah mereka, rumah sakit mereka, sekolah mereka, dan untuk mereka yang tersisa dan tertinggal pun mereka siksa sejadi-jadinya. Dengan mematikan listrik, internet, makanan, dan kebutuhan paling pokok, yaitu air. Dan kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi global lainnya hanya diam melihat keadaan begini, maka akan ada Gaza-Gaza yang lain, akan ada Palestina-Palestina yang lain, dan akan ada konflik yang lain. Dan ini jelas sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada organisasi-organisasi ini. Jadi ya, menurut gua nggak ada cara lain selain melakukan intervensi. Karena ya, makin dibiarkan ini makin menyiksa masyarakat Palestina di jalur Gaza. Karena seperti yang dilihat, sejak blokade ini, sejak isolasi ini, banyak sekali penyakit yang muncul, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban, dan banyak sekali penderitaan yang terjadi di warga Palestina.